konflik. Menurut aku, di suatu wilayah, baik negara, lingkup masyarakat, apakah mereka membutuhkan yang namanya hukum? Ya, ya. Apa alasannya? Kenapa mereka membutuhkan hukum di negara tersebut? Ya, benar. Agar teratur, benar. Agar disiplin. Ya, agar tidak berkelahi atau terjadinya konflik. Benar sekali. Hukum ini adalah suatu alat kontrol. Jadi baik di lingkup masyarakat, negara, maupun dalam lingkup kecil sekalipun pasti akan membutuhkan yang namanya hukum. Ingat pada materi sebelumnya ada yang namanya sumber hukum. Sumber hukum ada apa aja? Ada sumber hukum tertulis. Ya, ada namanya sumber hukum tertulis. Ada sumber hukum tidak tertulis. Ya, sumber hukum tertulis namanya undang-undang dasar. Ya, benar. Hukum tertulis namanya undang-undang dasar. Yang tidak tertulis namanya konvensi. Ya, benar, konvensi. Jadi ingat, suatu negara maupun negara kecil sekalipun pasti akan membutuhkan yang namanya hukum. Nah, setiap negara, baik negara maju, baik sekalipun negara berkembang sekalipun, pasti membutuhkan yang namanya hukum. Hukum ini berfungsi sebagai alat kontrol di negara itu atau di suatu lingkup itu agar tidak terjadi yang namanya konflik, pertikaian, agar tatanan masyarakat atau kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan tertib, baik dan sesuai dengan hak kita atau hak asasi manusia
5. Peraturan Presiden atau disebut dengan Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan kabupaten. Kabupaten daerah. Oh ya, kota. Tepuk tangan buat Setia. Ada yang mau apa lagi hierarki peraturan kita? Ayo hafal dulu, kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama, hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada apa? Undang-undang dasar. Kedua, ketetapan DPR. Ya, undang-undang. Empat, peraturan pemerintahan. Ya, kelima, peraturan presiden. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah kabupaten. Ya, ada yang bisa lagi, ada yang berani nih tampil tak membacakan hierarki peraturan perundang-undangan kita. Ada yang bisa? Ya, saya kira. Oh. Yang lain, ada yang bisa? Lagi ya, yang pertama namanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, ya, peraturan presiden. Keenam, ya, peraturan daerah provinsi. Tujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, ingatnya gini, secara sederhana. Pertama ada peraturan pemerintah, dan lagi dari pemerintah nih turun ke presiden, turun ke provinsi, turun ke kabupaten atau kota. Ingat dari pemerintah, presiden, provinsi, sampai ke kabupaten, kota. Nah, mulai lagi ya, biar hafal nih, biar ada yang didapat, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang kedua ketetapan DPR. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 5. Di antaranya yang pertama, ada kejelasan dari tujuan, ada kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, ada kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan. Yang keempat, ada dapat dilaksanakan. Yang kelima, ada kedaya-gunaan dan berhasil gunaan. Selanjutnya ada kejelasan rumusan. Dan selanjutnya ada ketentuan. Lanjut materi selanjutnya, yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya udah ada yang tahu belum? Bagaimana proses dari penyusunan peraturan perundang-undangan? Kalau mau lebih jelas, bisa dilihat di halaman 611. Ya. Proses pembentukan undang-undang. Nah, pertama ada yang namanya DPR. Apa kepanjangan DPR? DPR ini memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ingat, DPR memegang kekuasaan untuk apa? Undang-undang. Setelah itu, anggota-anggota dari DPR ini berhak untuk mengajukan yang namanya RUU atau rancangan undang-undang. Ingat ya, RUU itu artinya apa? Ya, RUU adalah rancangan undang-undang. Setelah RUU dibahas oleh DPR, maka diberikan kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan. Dari presiden. Nah, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang, lalu anggotanya membuat rancangan undang-undang.
kembali. Kita ulang lagi ya prosesnya dari pertama. Yang pertama DPR memegang apa? Kekuasaan. Ya, DPR memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Setelah itu anggota DPR memiliki kuasa untuk merancang undang-undang. Ya, setelah dirancang, rancangan undang-undang inilah yang diberikan kepada untuk mendapatkan apa? Ya, untuk mendapatkan persetujuan bersama. Di mana dalam hal ini RUU atau rancangan undang-undang tidak disahkan dalam waktu 30 hari setelah RUU itu diberikan, maka apa yang akan terjadi? RUU tersebut sah menjadi hukum dan wajib diundangkan. Ya, benar. RUU wajib disahkan dan menjadi undang-undang. Ada yang hafal prosesnya? Kita ulang sekali lagi. Yang pertama dari DPR. DPR punya apa? Kekuasaan. Ya, kekuasaan membentuk undang-undang. Setelah itu anggotanya RUU. Ya, itu siapa? Presiden. Ya, untuk mendapatkan persetujuan. Ya, untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, ketika rancangan undang-undang ini sudah 30 hari, biarkan saja. Atau ya, maka sah menjadi undang-undang. Ya, jadi undang-undang kita. Ulang sekali lagi ya. Nanti Ustazah pilih ya siapa yang harus bisa ya. Ustazah nanti Ustazah tuntut nih harus bisa ya. Atau siapa yang mau angkat tangan sendiri deh. Mau sendiri. Yang pertama DPR DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Anggotanya membuat rancangan undang-undang dan berhak mengajukannya ke presiden. Ya, untuk mendapatkan persetujuan bersama. Setelah itu, ketika dibiarkan selama 30 hari rancangan undang-undang itu, maka yang menjadi apa? Ya, menjadi sah oleh undang-undang kita. Saya pindahkan ya biar kita hafal. Nah, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pertama, DPR memegang kekuasaan undang-undang. membentuk undang-undang. Setelah itu anggotanya Anggota berhak mengajukan RUU. RUU atau rancangan undang-undang. RUU rancangan undang-undang. Itu diajukan ke presiden. Untuk mendapatkan persetujuan. Kalau dibiarkan 30 hari, maka sah. Ya, ketika rancangan undang-undang itu dibiarkan selama 30 hari, maka rancangan undang-undang itu menjadi sah, menjadi undang-undang undang-undang kita. Beda ya undang-undang dengan undang-undang dasar. Dua hal yang berbeda. Ingat ya, jangan disamain. Belum sampai situ, saja mau coba dulu. Masih ingat nggak tadi hierarki peraturan perundang-undangan? Insya Allah. Tunjuk. Ingat, sama-sama ya. Satu lagi ya. Hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945. Keterkaitan DPR. Peraturan Selanjutnya proses
tersebut sah menjadi undang-undang. Ya, benar. Oke. Ya. Sekarang saya mau bagi kelompok untuk mengerjakan tugas di halaman 57. Silakan buka bukunya halaman 57. Bukunya silakan duduk ke pokoknya masing-masing. Iya, Oke, kepada kelompok yang bersedia tampil, silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan tugas kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami.
mungkin cukup sampai di sini materi hari ini. Silahkan baca kembali materi hari ini dan materi untuk minggu selanjutnya. Sekian penyampaian materi dari Ustazah.